di Gabung Media Channel. Seperti biasa, kali ini kita bakal bahas soal UTBK untuk sosiologi part kedua dari bab interaksi sosial dan kelompok sosial. Nah, langsung aja kita bahas lanjutan soal ya, ini ya dari part 1. Nah, ini udah kita lihat ada soal tentang interaksi sosial. Kita baca dulu ya ininya ya. Sebagian besar orang memiliki sosok tokoh yang dikagumi atau dijadikan idola. Contoh seorang wanita yang sangat mengidolakan karakter boneka Barbie. Sebagai bentuk kekagumannya, ia rela membentuk wajah dan tubuhnya menyerupai boneka Barbie. Obsesinya adalah penampilannya persis dengan boneka idolanya tersebut. Ini kata kuncinya ada menyerupai, ada obsesi ya. Terus yang ditanya, dalam proses interaksi sosial tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor apa? Nah, kalau udah ada kata kunci obsesi dan menyerupai, atau dia pengen banget nih kayak sama banget gitu ya sama idolanya, berarti kita bisa ambil jawabannya identifikasi. Karena identifikasi itu dari kata identik ya, identik itu berarti sama, menyerupai gitu ya. Dan sifatnya kalau identifikasi itu permanen biasanya. Kalau ini kan di sini dia menyerupai Barbie ya, mungkin operasi wajah dan lain-lain itu kan nggak bisa dibalikin lagi ke bentuk awalnya kan ya. Itu adalah ciri-ciri dari identifikasi. Sifatnya permanen, terus ada kata kuncinya itu obsesi ya. Kalau yang cuma niru doang nih, misalnya dia suka Barbie tapi cuma niru fashionnya aja, atau rambutnya nih mirip sama Barbie tapi kalau wajah sama bentuk tubuhnya nggak diubah, nah itu baru cuman imitasi aja ya. Di sini nggak ada imitasi, jadi ini versus sama imitasi. Kalau imitasi itu cuman meniru ya, menirunya juga dia sebagian aja, rambutnya doang atau fashionnya doang gitu, enggak sampai ke bentuk tubuhnya. Kalau sampai bentuk tubuh itu masuk ke identifikasi ya. Ini adalah faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Selain identifikasi, ini ada juga nih di bawahnya ya, yang mirip-mirip. Di sini ada simpati sama empati ya. Bedanya kalau simpati itu kan perasaan kita tertarik sama orang gitu ya, merasakan apa yang orang rasakan. Cuman bedanya kalau ya itu simpati sama empati dua-duanya begitu. Cuman bedanya kalau simpati dia cuman ada di verbal aja gitu, nggak ada tindakannya ya. Contoh, ini kita tulis verbal ya. Contohnya kalau ada orang yang berhasil menang lomba gitu ya, kita cuma ngasih ucapan selamat aja, selamat ya kamu menang juara ini gitu, tapi nggak ada niat untuk tindakan apa-apa. Kalau empati dia ada tindakannya ya, kita merasakan apa yang orang rasakan terus kita ada tindakan. Contohnya kita mungkin ngasih hadiah orangnya, atau kita kasih tadi bantuan tertentu kayak gitu. Misalkan ada bencana alam, nah kalau simpati ini cuma turut berduka gitu ya, tapi kalau empati dia turun ke lapang, dia bantuin, kasih bantuan, donasi dan lain sebagainya gitu ya. Sugesti dan motivasi juga ini mirip-mirip, cuman kalau sugesti itu biasanya dari pikiran ya, kalau motivasi ini juga udah dorongan tindakan ya, bedanya gitu. Kalau kayak kita nih mau ikut SBMPTN, mau masuk PTN, jangan masuk UI karena UI itu ketat dan lain-lain. Nah itu tuh sugesti, baru ada di pikiran. Tapi kalau kita udah oke, aku mau pilih UI karena begini. Nah alasan itu yang mendorong kalian masuk UI itu adalah motivasi, karena kalian udah bertindak gitu ya untuk memilih UI. Gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah faktor-faktor interaksi dan jawabannya nomor ini adalah identifikasi. SMA 97 mempunyai 2 tim futsal yang sudah sering memenangkan kompetisi. Dalam rangka menghadapi kejuaraan nasional, maka kedua tim tersebut digabung dan dilatih secara bersamaan dengan tujuan agar tim gabungan tersebut lebih kuat dan dapat memenangkan kejuaraan nasional. Bentuk interaksi sosial pada kasus ini adalah, kalau ada 2 kelompok ya, ini kan 2 kelompok ya, digabung, tujuannya itu sama-sama untuk mengalahkan musuh. Ya enggak, kan dia mau memenangkan kejuaraan kan, berarti ada lawannya kan. Nah kalau udah ada 2 kelompok digabung jadi satu dengan tujuan yang sama, itu masuknya koalisi ya. Jadi ini 2 kelompok jadi satu gitu, dengan alasan yang sama gitu ya. Gitu ya. Kalau konsiliasi itu kelompok yang berkonflik atau yang punya masalah dia ketemu gitu ya. Jadi ini kelompok yang bersangkutan bertemu biasanya untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi ini nggak ada orang ketiga ya kalau konsiliasi.
Kalau koersi ini bentuknya adalah paksaan ya. Jadi ini mau menyelesaikan masalah tapi pakai paksaan gitu. Kalau kooptasi ini menerima unsur baru ya. Sebuah lembaga gitu, sebuah kelompok menerima unsur baru. Contohnya kayak di Aceh gitu ya. Di Aceh itu kan ada hukum Islam ya di dalam pemerintahannya. Nah, pemerintah itu menerima unsur Islam supaya Nanggroe Aceh Darussalam ini nggak lepas gitu masyarakatnya ya, nggak berpisah dari Indonesia gitu. Itu salah satu contoh kooptasi. Kalau kompromi itu saling menurunkan ego ya. Jadi jawabannya yang apa, Lisi? Oke, ciri-ciri interaksi sosial menurut Charles Pellomis adalah ciri-ciri interaksi menurut Charles itu satu, benar teman-teman ya. Jumlah pelaku 2 orang atau lebih. Terus simbol atau lambang digunakan dalam berkomunikasi, betul dong ya. Kita kalau komunikasi itu harus ada simbolnya. Salah satunya bahasa ya kan? Atau bisa juga pakai kalau verbal itu bisa bahasa gitu ya, atau bisa juga tulisan. Tapi kalau misalkan non verbal tuh dari mimik muka, dari kita cuman begini. Ini kan orang tahu ya, oh ini tuh oke, ini juga oke gitu. Jadi perlu simbol. Ada tujuan yang akan dicapai, betul ya. Meliputi masa kini, masa lalu, dan masa depan juga betul. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita berinteraksi sosial ya, kita tuh bisa ngomongin tentang hal-hal yang kita alami sekarang. Ya kan, kalau kita ngobrolin hal-hal yang sekarang kita alami kan. Atau masa lalu, kita bisa flashback gitu ya. Atau bisa juga masa depan, kita ngomongin tentang rencana-rencana gitu. Jadi kalau interaksi sosial itu dimensi ruang dan waktunya sangat luas ya. Jadi menurut Charles ini semuanya betul teman-teman. Nah ini cara jawabnya masih ingat ya. Kalau A itu berarti 1, 2, 3 benar. Kalau B itu 1 dan 3 aja yang benar. Kalau C itu 2 dan 4. Kalau D 4 aja. Kalau E itu benar semua. Nah ini berarti kan benar semua kan. Jadi kita pilih jawabannya itu E gitu ya. Oke, lanjut. Agar dapat berinteraksi sosial, setiap warga baru dalam masyarakat harus mempelajari pola kehidupan masyarakatnya. Oke, warga baru tuh contohnya kita pindahan gitu ya ke tempat yang baru, pasti kita harus mempelajari kehidupan di sana kan, beradaptasi teman-teman ya ini tuh ya. Ini betul sekali ya. Kalau kita nggak adaptasi nanti kita nggak bisa diterima ya. Sebab kenapa kita perlu beradaptasi? Kemampuan seorang warga baru memainkan peran yang ada dalam masyarakat merupakan jaminan untuk dapat diterima. Nah, tadi yang aku bilang ya, kita harus beradaptasi supaya kita diterima. Nanti kalau nggak beradaptasi kita bisa-bisa diusir ya dari tempat itu. Jadi betul untuk diterima masyarakat ya. Nah, berarti ini benar, dan berhubungan kan, sebab akibatnya nyambung. Jadi jawabannya itu A. Kalau benar-benar berhubungan A ya. Kalau tidak berhubungan itu B. Kalau benar salah itu C. Kalau salah benar D. Kalau salah semuanya berarti E. Gitu. Oke. Lanjut. Yang bukan merupakan komponen dalam proses komunikasi adalah, oke, aku kasih tahu dulu ya. Komponen komunikasi teman-teman gampang aja. Kalian hafalin aja ini. SMCRE ini komponen komunikasi ya. Apa sih Kak SMCRE itu? S-nya teman-teman, S-nya itu adalah source atau sumber, atau gampangnya orang yang ngasih informasi duluan. Biasanya kita juga sebutnya kalau selain source atau sumber itu namanya komunikator gitu ya. Terus yang kedua ada M. Nah, M ini apa? M ini message teman ya. Message ini pesan. Oke, jadi apa sih yang disampaikan dari si komunikator itu? Ya, itu message. Nah, terus yang selanjutnya ada nih, berikutnya ada C ya. C itu channel teman-teman. Nah, kalau channel ini maksudnya saluran ya. Biasa kalau suka dengar channel YouTube itu kan berarti saluran ya. Channel TV, saluran TV gitu. Saluran, maksudnya saluran apa? Saluran itu medianya teman-teman ya. Misalkan ini kakak nih lagi nyampein pembahasan ini lewat apa? Salurannya ini kan bisa lewat YouTube ya kan. Bisa juga di sini ada laptop, ada layar. Pokoknya ini adalah media untuk menyampaikan pesan dari kakak sebagai komunikator ke kalian gitu. Terus ada R. R itu apa? Nah, kalau ada yang ngasih informasi berarti ada yang nerima informasi ya. R itu adalah receiver teman-teman ya, atau penerima pesan. Penerima.
Nama lainnya kalau tadi komunikator, yang ini komunikan. Oke, nah itu ya. Dan terakhir ada E itu effect ya, atau efeknya. Gampangnya tuh efek itu adalah dampak atau pengaruh dari pesan yang disampaikan ya, dampak. Atau kalau kalian susah juga untuk ingat-ingat tentang dampak, ini gampangnya tuh feedback, timbal balik. Kalau kakak ngasih tahu informasi ini terus kalian jawab, oh iya juga ya gitu, kalian jadi tambah paham. Nah itu adalah contoh dari feedback ya. Berarti di sini yang bukan komponen dari 5 ini adalah dodol D ya, waktu yang digunakan, karena waktu itu nggak masuk ke sini ya, ke SMCRE. Oke, nah hubungan sosial timbal balik yang saling mempengaruhi disebut apa? Yang timbal balik teman-teman ya, itu udah bisa kalian ambil resiprokal, karena resiprokal itu timbal balik, artinya hubungan timbal balik. Contohnya kalian dibantuin sama orang terus kalian balas lagi jasanya gitu ya, take and give ya, resiprokal itu. Jadi kalian bisa saling membantu, ada timbal baliknya, ada balas budinya, itu resiprokal ya. Kalau kausal itu sebab akibat ya. Kalau simultan itu saling berkaitan, saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Ya kita bisa bilangnya ini berkaitan. Oke. Kalau periodik dari kata periode ya, berarti dia ada jangka waktunya, periode atau jangka waktu. Berarti kalau hubungan periodik itu dia ada jangka waktunya, kontrak misalkan 2 bulan, 3 bulan kayak gitu ya. Kalau diadik ini berarti dua pihak ya, dua pihak. Berarti kalau ini tuh hubungannya antara dua pihak aja, nggak bisa lebih. Sedangkan kalau hubungan sosial kan kita bisa banyak kan orangnya ya, nggak cuma 2 orang. Jadi kita nggak bisa pilih diadik. Oke? Nah, jadi jawabannya resiprokal. Interaksi sosial terbentuk apabila memenuhi syarat. Gampang teman-teman, syarat interaksi itu cuma ada berapa? Ada 2. Satu kontak, yang keduanya lagi ada komunikasi ya. Nah, Kak di sini kontak ada nih nomor 1 ya kan? Sama komunikasi ada. Tapi pilihan 1 sama 2 kan nggak ada ya. Berarti kalau 1, 2 benar, 3 juga pasti benar teman-teman. Sentuhan fisik, kenapa sentuhan fisik masuk? Lihat di sini ya. Kontak itu teman-teman kalau dari istilahnya itu artinya sentuhan. Tapi kalau di sosiologi sebenarnya sentuhan itu bukan sentuhan fisik gini ya. Nggak selalu maksudnya. Bisa juga kayak kita menyadari kehadiran orang itu juga berkontak. Nah makanya di sini kontaknya dia dibagi jadi 2 ya. Ada yang namanya kontak primer dan sekunder. Kalau primer itu ketemu langsung ya. Kalau sekunder dia ada perantara namanya ya. Perantara. Jadi dia nggak langsung face to face gitu ketemu di tempat yang sama. Kalau primer ketemu di tempat yang sama, waktu yang sama, oke? Nah, sekunder juga dia ada dibagi 2 lagi sebenarnya. Kalau sekunder langsung, nah ini ada sekunder langsung sama tidak langsung ya, kita tulis dulu deh. Nah, kalau sekunder langsung ini kita tuh nggak ketemu ya, nggak ketemu langsung nih, tapi kita masih lihat mukanya langsung di waktu yang sama, cuman tempatnya berbeda. Contohnya apa? Contohnya nih kayak video call ya, V-call lah ya. V-call itu kita pakai HP kan, perantara ya, tapi kita masih bisa lihat orangnya, masih bisa dengar suaranya. Atau chat juga kan, kita chat sama orangnya langsung kan, meskipun nggak lihat mukanya gitu, tapi chatnya sama orangnya langsung dengan waktu yang sama. Itu sekunder tapi langsung. Kalau sekunder tidak langsung, dia pakai orang ketiga. Nah, orang ketiga itu contohnya kalau kita nitip pesan sama orang lain buat disampaikan ke teman kita ya. Tolong bilangin dong ke si A, besok kita ketemuan ya. Nah, itu contoh sekunder tidak langsung, oke? Jadi di sini sentuhan fisik itu masuk ke yang primer teman-teman ya, kontak primer. Jadi kita bisa ambil 1, 2, 3 jawabannya A. Kalau adaptasi itu nggak masuk ya. Setelah bertanding, Taufik dan Hendrawan saling berjabat tangan. Hal ini menunjukkan salah satu ciri interaksi sosial, yaitu cirinya kalau dia bisa berjabat tangan berarti kan ada kontak primer ya. Tapi di sini bukan kontak nih. Yang ada di sini yang paling benar adalah yang B, minimal melibatkan 2 pihak. Masa kita jabatan tangan sama diri sendiri kan nggak mungkin ya. Jadi di sini yang paling cocok itu yang B.
Kalau struktur itu bukan ciri interaksi ya. Interaksi itu nggak harus ada strukturnya. Yang penting kita sering ketemu, sering ngobrol, sering interaksi ya gitu ya. Jadi bukan struktur. Keseimbangan sosial juga bukan ya. Dimensi waktu dan tempat juga di sini bukan tentang itu ya, tapi tentang jabat tangannya itu loh. Tahapan yang panjang juga bukan. Oke, lanjut. Hubungan saling mempengaruhi antar manusia dalam masyarakat dapat terjadi setelah adanya nilai dan norma. Ini bener banget teman-teman ya. Nilai dan norma ini perlu kalian garis bawahi. Hubungan kita nih punya hubungan sama orang itu kalau udah ada nilai sama norma. Contohnya apa? Contohnya kita mau kenalan sama orang nih, ada orang baru asing kita nggak tahu, pasti kita kenalan kan, ya kan? Atau mungkin kita ada urusan gitu ya sama orang tersebut, jadinya kita ketemuan lah. Nah, cara kita ketemu, cara kita kenalan, sopan santun dan lain-lain itu kan masuk ke nilai dan norma. Kalau kita nggak punya nilai dan norma, jatuhnya kayak maaf ya kayak orang gila gitu ya, kayak yang punya sakit jiwa itu kan nggak ngerti ini siapa orangnya, ini kita harus kayak gimana gitu. Dia nggak punya nilai sama norma. Jadi hubungan antar manusia bisa terjadi kalau ada nilai dan norma. Betul. Sebab syarat terjadinya interaksi sosial adalah terdapat nilai dan norma di dalamnya. Nah, kalau yang bawah itu salah. Kenapa? Karena syarat interaksi itu bukan nilai dan norma, tapi tadi kontak dan komunikasi. Jadi kalau nilai dan norma itu bukan syarat, dia masuknya itu adalah bisa jadi faktor pendukung adanya interaksi sosial gitu. Jadi bukan syarat ya. Kalau syarat tetap kontak dan komunikasi dulu. Benar dan salah berarti jawabannya itu C. Oke? Lanjut. Berikut ini adalah contoh kontak primer. Kecuali tadi kita udah tahu ya, kontak primer itu yang ketemu langsung di waktu yang sama, tempat yang sama, kita ketemuan lihat orangnya langsung ya. Berarti ini betul ya kan? Berpelukan betul, bertegur sapa juga betul, bergandengan tangan betul. Yang bukan adalah berkirim surat. Kalau berkirim surat kan berarti jauh ya. Berkirim surat ini masuknya kontak sekunder tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Sebenarnya tergantung sih. Kalau sekarang kan kita kirim surat biasanya lewat kantor pos ya. Kalau kita kirim surat ke kantor pos dia sekundernya tidak langsung karena kita nitipin dulu ke kurir. Tapi kalau kita ngasih suratnya misalkan lewat email kan langsung ke email orangnya. Nah itu sekundernya sekunder langsung karena kita nggak ada perantara. Tapi kalau di sini mungkin surat ya, bukan email ya. Jadi kalau surat itu tidak langsung. Oke. Nah, perpaduan dua kebudayaan. Oke, dua kebudayaan ya atau lebih secara intensif berhubungan dan menyebabkan terjadinya budaya baru yang sangat berbeda. Nah, berarti ini A tambah B terus menghasilkan budaya baru yang sangat berbeda. Bisa kita bilang C. A tambah B sama dengan C itu adalah asimilasi ya. Jadi jawabannya nih A. Asimilasi itu ketika ada dua budaya baru bergabung, dia udah nggak ada tuh ciri khas dari budaya sebelumnya. Jadi dia benar-benar baru ya. Contohnya asimilasi itu musik dangdut ya. Musik dangdut di Indonesia itu campuran dari India sama apa? Melayu teman-teman ya. Jadinya musik dangdut. Kalau kita dengerin musik dangdut kita nggak bisa sih kayak nyamain ini kayak musik Melayu atau India tuh enggak, karena beda banget gitu. Kalau dangdut tuh ada ciri khas tersendirinya ya. Nah ini contoh asimilasi. Yang mirip-mirip sama asimilasi itu ada ini akulturasi ya. Cuman kalau akulturasi itu A tambah B sama dengan AB. Artinya dua budaya bergabung tapi dia masih ada ciri khas masing-masing. Kalau inovasi itu berarti penemuan baru, kalau sosialisasi itu proses belajar, internalisasi itu proses penyerapan unsur-unsur. Oke, lanjut berarti ya. Masuknya budaya dengan violence penetration, contohnya adalah violence itu berarti kekerasan ya, kekerasan. Penetration itu penetrasi, kalau bahasa gampangnya itu adalah masuknya budaya gitu ya, masuknya unsur baru itu penetrasi. Jadi ini dia bilang masuknya budaya dengan cara kekerasan gitu. Contohnya apa yang lewat kekerasan itu? Yang C teman-teman ya. Budaya seikere dari Jepang menjelang kemerdekaan. Mungkin teman-teman bisa searching nih seikere itu apa sih, tapi gampangnya seikere itu proses atau budaya di mana orang yang lebih rendah derajatnya itu tidak boleh berdiri sederajat dengan orang yang lebih tinggi
jabatannya. Jadi kalau kita ketemu misalkan presiden atau orang yang berkuasa tuh, kita jalannya bahkan harus pakai lutut gitu ya. Itu kan pemaksaan ya, ada kekerasan di sana. Ya, itu contoh yang violence penetration gitu. Kalau yang lainnya, budaya Indonesia didominasi budaya Hindu-Buddha, itu kan dia baik-baik aja ya, dia cuman masuk aja gitu strategis ya. Kalau ini termasuknya itu bukan violence, tapi satu laginya ada pacific penetration gitu ya. Nah, yang termasuk pacific penetration itu, kayak ini Q-nya nggak kelihatan ya. Yang termasuk pacific penetration itu yang A, terus juga yang B ya, itu penetration pacific. Teknologi juga itu pacific, sama hidup sehat juga pacific. Karena itu kan nggak ada pemaksaan gitu ya. Oke, lanjut. Perkembangan yang mempengaruhi sistem interaksi pada kalangan remaja Indonesia dalam pergaulan yang dikaitkan dengan adanya globalisasi adalah gampang teman-teman, globalisasi, ingatnya global, mendunia, berarti sesuatu yang dipakai secara mendunia, berbondong-bondong. Yang mana? Pastinya yang B ya, Facebook. Globalisasi itu menghilangkan batasan ruang dan waktu gitu ya. Kalau televisi itu sebenarnya bisa juga sih, tapi kalau dilihat dari sini kan ini pertanyaannya remaja, ya nggak? Berarti yang dipakai sama remaja dong. Biasanya sosial media. Jadi yang termasuk sosial media di sini adalah Facebook, ya. Nah, ini ada apa nih? Jika dalam masyarakat sudah tidak percaya dengan adanya perubahan, dalam arti maka masyarakat tersebut akan menganggap bahwa budaya yang datang dari luar itu tidak memiliki arti. Oke, ini ya. Tidak memiliki arti bagi perkembangan selanjutnya. Hal ini disebabkan terdapat unsur pengaruh dari dalam masyarakat yang telah tertanam kuat. Kata kuncinya sebenarnya di sini teman-teman ya. Unsur dalam masyarakat tertanam kuat. Jadi dia tuh kalau disuruh berubah nih, misalnya nih udah ngikutin zaman, dia tuh nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena ada sesuatu yang tertanam. Kalau ada kata-kata kayak gini udah pasti jawabannya itu B. Vested interest, karena vested itu artinya tertanam kuat, interest artinya pengaruh atau ketertarikan dari seseorang atau kelompok. Jadi kalau gampang ini ada udang di balik batu gitu ya. Dia tuh punya tujuan tersendiri, vested interest, yang orang lain tuh nggak bisa ganggu gugat lagi. Contohnya mungkin kalau yang jeleknya itu adalah budaya korupsi ya. Nah, budaya korupsi itu berarti orang atau kelompok yang melakukan korupsi itu punya vested interest yang kalau orang bilang ayo berubah, dia tuh nggak bisa berubah karena dia punya keinginan yang lain gitu ya. Jadi ini jawabannya adalah vested interest. Next, nah ini pola interaksi yang terkategori sebagai interaksi sekunder. Tadi kita udah tahu ya, sekunder berarti dia nggak ketemu dengan orangnya langsung di tempat yang sama, di waktu yang sama. Berarti kalau kita lihat di sini jawabannya udah pasti yang A, iya kan? Joko mendapat kiriman hadiah mobil-mobilan dari ayahnya yang ada di USA. Berarti kan kalau ngirim hadiah ke luar negeri pasti lewat jasa kurir, pengantaran ya. Jadi dia sekunder. Kalau yang ini Wardi mengingatkan Ratiman mencuci tangan, berarti kan ada di situ ya. Ini primer. Guru menjelaskan kepada anak didik, itu juga primer, langsung. Kontak senjata Palestina dan Israel itu juga langsung. Seorang gelandangan memunguti barang rongsokan, ya itu juga langsung ya kan. Nah, jadi yang mudah jawabannya itu A gitu. Nah, jadi tidak teman-teman, pembahasan soal TKA UTBK Sosiologi untuk bab interaksi sosial dan kelompok sosial part kedua. Jadi ini udah selesai ya membahas kelompok sosial dan interaksi. Semoga ini bermanfaat, dan soal-soal yang tadi juga ini sering banget keluar ya teman-teman ya untuk interaksi sosial dan kelompok sosial dari UTBK tahun sebelumnya. Jadi kemungkinan bakal keluar lagi di tahun 2022. So, semoga kalian bisa belajar dari yang kita bahas hari ini. Semoga bermanfaat, and see you on the next video.